Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ingin cerita tentang vibrasi anak. Jadi, anak saya itu Fawaz usia 9 tahun itu mau mengadakan outing ke eh, Pulau Seribu lah. Nah, biasanya orang tua siswa yang punya mobil itu pada mengantar karena memang dari pihak sekolah juga memang butuh mobil, jadi mereka yang punya mobil itu menawarkan gitu lah. Nah, kebetulan saya salah satu orang tua yang tidak punya mobil gitu, jadi yang nggak nganter kan gitu. Nah, tapi kemudian Fawaz tuh bilang ke saya, Abi, nanti kalau Abi punya mobil, oh enggak, dia bilang gini, Abi, eh, antrin aku dong ke sana, ke Pulau Seribu gitu kan, anterin outing. Saya bilang, saya kan nggak ada mobil Fawas gitu loh. Jadi selama ini memang kami kemana-mana naik gokar gitu ya. Bahkan pulang kampung pun biasanya kami sewa gitu. Jadi ya nggak ada mobil gitu toh. Memang pekerjaan kan sehari-hari di rumah ya, kayak gitu. Nah, tapi Fawas ngomong gini, kalau Abi punya mobil, nanti Abi anter ya gitu kan. Saya bilang, ya insya Allah Fawas gitu loh. Walaupun dalam hati, kapan juga outingnya gitu kan. Kalau misalkan punya mobil nanti kan belum tentu outing juga ya. Kayak gitu. Nah, tapi kemudian istri bilang di grup orang tua siswa itu ada satu orang tua yang ada mobil, tadinya ada sopir yaitu si bapaknya, tapi karena bapaknya pergi keluar kota jadinya nggak bisa nganterin gitu loh. Sehingga mobil ini nggak ada sopir. Nah, kebetulan saya bisa nyetir dan ada SIM ya. Akhirnya istri bilang ke saya okein gitu, dan dalam hati ngomong gini, ngomong juga sih ke istri bahwa ini doanya Fawas tercapai nih gitu kan. Gitu. Nah, ternyata bener tuh. Nah, udah gitu saya ceritakan ke Fawas, alhamdulillah nih Abi sekarang bisa nganterin Fawas. Oh gitu ya katanya. Wah asik katanya. Terus dia bilang, Bi nanti aku satu mobil sama Abi ya gitu kan. Nah, saya kan ketawa tuh. Kenapa? Karena saya tahu di sekolah itu ada aturan kalau orang tuanya ikut nganter, anaknya itu pasti nggak akan bareng sama bapaknya gitu kan. Karena biasanya kan si anaknya suka cari perhatian gitu loh. Nah, sementara sekolah tuh membiasakan anaknya mandiri gitu. Sehingga dipisah, pastinya dipisah gitu. Tapi Fawas juga tahu. Fawas ngomong gini, iya ya Bi, biasanya kan suka nggak bareng sama orang tuanya gitu. Ya udah Fawas. Gitu. Nah, jam 4 subuh itu kan aku ke sekolah sama Fawaz gitu. Karena memang berangkatnya habis subuh berangkatnya itu. Jadi jam 4 subuh tuh aku udah nyampe sekolah. Di sana sudah ada mobil-mobil. Aku dapat mobil nomor urut satu. Nomor urut satu. Udah ditempel tuh, udah ditempel. Kemudian si panitia bilang, ini yang tahu jalan siapa gitu. Jangan nomor urut satu, yang kalau kalau nomor urut satu nggak tahu jalan jangan dikasih nomor urut satu nih mobil ini gitu, sambil nunjuk mobil saya. Apa, karena memang di situ udah tertulis ayah Fawaz gitu, dan saya tidak berkoordinasi sebelumnya kan, jadi tidak tahu apa-apa gitu, dan memang saya tidak tahu jalan juga. Akhirnya saya bilang, iya saya nggak tahu jalan loh. Ya udah, jangan 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 dikasih nomor urut satu, kasih nomor urut tujuh katanya. Saya dapatlah nomor urut 7, ditukar nomor urutnya dengan mobil yang lain. Nah, lalu saya ke aula. Di aula itu ada anak-anak yang sedang persiapan, ya mereka briefing dulu lah semacam itu, berdoa dulu dan lain-lain. Kemudian mereka dipanggilkan berdasarkan nomor urut mobil. Ini nomor urut mobil satu, namanya ini gitu. Nah, terus ada sekitar 7 kelompok lah, 7 kelompok anak. Anak saya itu di nomor urut satu dia masih duduk, nomor urut 2 dia masih duduk juga, sampai nomor urut 5 masih duduk juga. Saya udah curiga nih, jangan-jangan nomor urut 6 atau nomor urut 7 nih bareng 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 saya gitu loh. Dan ternyata Fawaz itu masuk ke nomor urut 7, yang mana itu adalah mobil yang saya setirin gitu, yang saya bawa ini gitu. Kayak gitu. Akhirnya kan saya bilang, Fawaz kita satu mobil lagi. Asik katanya.
Jadi gitu. Nah, kesimpulan saya, ya anak juga ternyata punya vibrasi energi gitu loh. Punya lemparan energi ketika dia memprasangkakan sesuatu dia dapat gitu. Dan ini bukan hanya kejadian sekali gitu loh. Sebelumnya juga Fawaz pernah bilang, waktu itu aku pulang sholat asar atau sholat zuhur aku lupa lah dari masjid. Fawaz ngeliat tukang ini, tukang ya jajanan kue gitu ya. Saya lupa jajanannya apa. Terus Fawaz bilang, Abi mau itu dong gitu. Saya bilang, awas, Abi kan nggak pegang uang gitu. Karena memang kalau memang tidak pergi-pergi banget itu jarang pegang uang. Apalagi kalau ke masjid nggak pegang uang gitu kan. Nah ternyata nyampe rumah itu ada tamu. Istri langsung kan keluar beli buat suguhan gitu. Dan ternyata kue suguhan itu adalah kue yang ditunjuk Pak Was tadi. Saya bilang ke Pak Was tuh, aduh, udah dapat no. Dia ketawa. Jadi ternyata memang vibrasi anak itu ada gitu loh ya. By the way ini aku bisa rekaman karena macet lah ya. Jadi bukan karena lagi di di jalan nih bahaya nih rekaman, enggak, ini lagi macet. Jadi jalannya itu jalan pelan gitu. Nah, kembali ke topik. Jadi termasuk ketika Fawaz sakit. Fawaz kapan mau sembuh gitu. Oh, aku pengen secepatnya. Iya, kapan? Hari anu gitu dia nyebut. Walaupun tidak sembuh hari anu, hari yang dia sebut itu, tapi dia mau makan gitu kan. Kemudian lebih enggak sampai tiduran terus. Biasanya kan kalau sakit tuh dia malam-malam tuh teriak-teriak, ini udah enggak gitu loh. Jadi menuju ke kesehatan. Nah, aku membayangkan seandainya anak memvibrasikan energi negatif, perasaan-perasaan negatif, ketakutan, rasa sedih gitu loh ya. Mungkin itu juga yang akan dia alami kemudian. Sehingga kesimpulan aku ketika anak bermasalah, yang kita perbaiki itu adalah memperbaiki vibrasinya, memperbaiki perasaan-perasaannya. Nah, sementara perasaan anak itu sebenarnya nyambung ke perasaan orang tua. Kalau orang tuanya sering marah-marah, ya nggak jauh-jauh anaknya juga pasti kena marah gitu kan. Kalau orang tuanya sering memendam sedih, ya anak-anak juga nggak jauh-jauh gitu, disuruh untuk sabar gitu loh. Disuruh untuk ya gitulah, nggak jauh-jauh dari sabar, memendam kesedihan juga gitu loh. Kalau anak mengeluh sesuatu, iya nah aku kan juga begini gitu, menceritakan kesedihan orang tua nggak sadar gitu ya, sehingga anak memvibrasikan kesedihan lagi. Jadi maksud aku itu ini sebenarnya satu kesempatan kita memperbaiki masa depan anak dengan cara membiarkan anak memvibrasikan hal positif. Caranya gimana? Ya bikin bahagia gitu kan. Caranya gimana membuat anak bahagia? Ya orang tuanya harus bahagia dulu gitu loh. Anda sebagai istri bahagia nggak bersama suami Anda? Dan Anda sebagai suami bahagia nggak dengan istri Anda gitu loh. Nanti kalau suami istri bahagia, anak otomatis bahagia. Tapi kalau misalkan istrinya nyari kebahagiaan di luar, suaminya nyari kebahagiaan di luar, berarti kan di dalamnya nggak bahagia gitu loh. Terus anak jadi apa dong? Ya nggak bahagia juga. Oke, gitu aja teman-teman semua, cerita singkat tentang apa ya, tentang vibrasi anak. Dan ngomong-ngomong nih, saya baru pulang dari nganterin anak tadi ya. Ini mobilnya ini lagi dipakai. Dan mobilnya juga lumayan nyaman lah ya. Mobilio. Oke, itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.